Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar komputer dan software. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leonardo DiCaprio Purba, NIM 120340029 dari Program Studi Teknik Sistem Energi TPB 8. Pada tugas kali ini, semua mahasiswa diminta untuk membuat dua program C++ dan juga flowchart dengan memilih bidang studi matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, di sini saya memilih bidang studi matematika dan fisika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan latar belakang mengapa saya memilih bidang studi tersebut. Yang kedua yaitu flowchart-nya, saya akan mempresentasikannya dan menjelaskannya, dan juga demo program dari C++-nya. Nah, untuk bidang studi matematika, saya memilih materi matriks, yaitu matriks adalah kelompok bilangan dalam sebuah jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom, serta terletak di antara dua tanda kurung. Ini merupakan contoh dari matriks yang berukuran 4x2, di mana kolomnya yaitu 4 ini dan barisnya 2. Nah, untuk matriks saya memilih rumus penjumlahan dan pengurang matriks. Ini merupakan matriks ordo 2x2, mana penjumlahan matriks yaitu A plus E, B plus F, C plus G, D plus H. Begitu juga dengan pengurangan. Tujuan saya membuat program ini yaitu untuk membantu pengguna dalam melakukan perhitungan penjumlahan dan pengurangan matriks, dan juga meminimalisir salah perhitungan dalam penjumlahan dan pengurangan matriks. Selanjutnya, untuk bidang studi fisika, saya memilih materi hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Ini merupakan rumus dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V sama dengan tegangan dalam satuan volt, I adalah kuat arus dalam satuan ampere, dan R adalah hambatan dalam satuan ohm. Tujuan saya membuat program ini yaitu untuk mempermudah pengguna dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus hukum Ohm dan meminimalisir kesalahan perhitungan. Selanjutnya saya akan melakukan penjelasan terhadap flowchart-nya. Nah, untuk program pertama yaitu perhitungan, pengurangan, dan penjumlahan matriks. Nah, di sini kita menggunakan mendeklar integer dengan variabel I, J, X, dan Y. Selanjutnya kita menggunakan integer array. Integer array yaitu dengan variabel matriks A, matriks B, dan matriks T. Kita menggunakan tipe integer juga dengan array 15 kali 15. Yang artinya maksimal ukuran matriks yang dapat dibuat yaitu dengan ordo 15 kali 15. Kemudian string ulangi. Ini output merupakan komentar yang akan ditampilkan pada layar, yaitu ini, selamat datang di program pengurangan dan penjumlahan matriks. Nah, selanjutnya kita akan ditanyakan program pengurangan dan penjumlahan matriks dengan pilihan yaitu pengurangan dan penjumlahan. Kemudian input ulangi. Jika kita memilih pengurangan, maka kita akan ditujukan kepada program pengurangan matriks. Kemudian kita akan ditanyakan, silakan masukkan banyaknya baris matriks. Baris matriks ini diinput dengan X. Kemudian kita ditanyakan lagi yaitu silakan masukkan banyak kolom matriks, di mana ini merupakan input Y. Kemudian kita menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 to X dikurang 1, dan J sama dengan 0 to Y dikurang 1. Kemudian kita disuruh untuk mengoutput, silakan masukkan nilai matriks A. Kemudian menggunakan input matriks A, I kali J.
dan melakukan perulangan for lagi dengan yang sama juga, I sama dengan 0 to X dikurang 1, kemudian J sama dengan 0 to Y dikurang 1. Kemudian output silakan masukkan nilai matriks B sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi, yaitu banyaknya baris matriks dan juga kolom matriks. Dan selanjutnya kita juga masih menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 to X dikurang 1, J sama dengan 0 to Y dikurang 1. Nah, di sini kita mengassign, yaitu rumus dari pengurangan matriks, yaitu matriks A I kali J dikurang matriks B I kali J. Kemudian komentar yang akan ditampilkan yaitu hasilnya adalah dengan kita tetap menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 to X dikurang 1 dan juga J sama dengan 0 to Y dikurang 1. Maka dapat komentar yang dihasilkan yaitu matriks C sama dengan I kali J, di mana tadi rumusnya yaitu rumus dari matriks C adalah matriks A I kali J dikurang matriks B I kali J. Nah, selanjutnya jika kita memilih penjumlahan, maka kita akan diarahkan kepada selamat datang di program penjumlahan matriks. Kemudian kita juga diminta untuk memasukkan banyaknya baris matriks, kemudian input X merupakan baris matriks. Kemudian kita ditanyakan silakan masukkan banyaknya kolom matriks, yaitu kolom matriks input Y. Kemudian menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 to X dikurang 1 dengan J sama dengan 0 to Y dikurang 1. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai matriks A, kemudian input matriks A. Kemudian kita juga menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 to X dikurang 1 dan J sama dengan 0 to Y dikurang 1. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai matriks B dengan input matriks B sama dengan I kali J. Kemudian kita masih menggunakan perulangan for, yaitu J sama dengan 0 to Y dikurang 1. Dan nah, di sini yang membedakan darinya yaitu cuman rumusnya. Di sini rumus dari matriks C adalah matriks A dikurang matriks B. Maka untuk penjumlahan matriks C sama dengan matriks A plus matriks B. Kemudian komentar yang dihasilkan adalah hasilnya adalah, dan juga kita masih menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 to X dikurang 1, J sama dengan 0 to Y dikurang 1. Maka akan dihasilkan matriks C. Untuk program kedua yaitu hukum Ohm. Di sini kita mendeklar variable names nilai I dengan tipe data bilangan real, yang artinya tidak boleh bernilai negatif, dengan ukuran array 3. Output seperti tadi itu merupakan komentar yang akan ditampilkan pada layar. Kemudian untuk memulai program ini kita harus mengklik angka 1, kemudian input pilihan. Kita menggunakan perulangan while dengan pilihan lebih kecil dari 4. Jika pilihannya lebih kecil dari 4, maka kita akan diarahkan kepada selamat datang di program hukum Ohm. Kemudian kita akan ditanyakan, Anda ingin mencari nilai apa? Jawaban kita 1, 2, dan 3, di mana 1 merupakan nilai tegangan, 2 merupakan nilai kuat arus, 3 merupakan nilai hambatan. Kemudian output Anda mencari nilai apa? Kemudian kita memilih atau input pilihan. Jika kita memilih nomor 1, maka kita akan ditujukan kepada sini, yaitu nomor 1, selamat datang di program mencari nilai tegangan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai I dalam satuan ampere.
dan input nilai I. Kemudian input nilai 0. Ini nilai I diibaratkan dengan nilai 0. Kemudian silakan masukkan nilai R dalam satuan ohm, kemudian input nilai 1. Kemudian nilai 2. Ini merupakan rumus dari nilai tegangan, yaitu nilai I dikali dengan nilai R. Nilai I dikali nilai R. Kemudian output yang hasilkan adalah nilai V adalah nilai, kemudian output nilai 2 dengan rumus ini. Output. Kemudian, jika kita memilih nomor 2, di sini kita menggunakan perulangan if. Jika kita memilih 2, maka kita akan diarahkan pada program selamat datang di program mencari nilai kuat arus. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nilai V dalam satuan volt dan input nilai. Kemudian ditanyakan juga silakan masukkan nilai R dalam ohm, kemudian input nilai. Di sini rumus nilainya adalah nilai 0 dibagi nilai 1, yang artinya untuk mencari nilai dari kuat arus listrik yaitu nilai V dibagi nilai R. Kemudian komentar yang dihasilkan adalah nilai I adalah, kemudian output nilai 2 dengan rumus yang ini. Kemudian jika kita memilih nomor 3, maka kita akan diarahkan pada program selamat datang di program mencari nilai hambatan atau R. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai V dalam satuan volt, kemudian input nilai, kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai I dalam satuan ampere, kemudian input nilai, kemudian nilai 2 sama dengan nilai 0 dibagi nilai I1, yang artinya untuk mencari nilai hambatan R, kita menggunakan rumus V dibagi I. Kemudian komentar yang dihasilkan adalah nilai R adalah, kemudian dengan output nilai 2 dengan rumus yang ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ dan juga akan mendemonstrasikan atau akan menggunakan program ini. Pertama, kita deklarasikan dulu include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian integer main. Cout di sini merupakan komentar yang akan ditampilkan pada layar. Dan endel merupakan perintah untuk memulai baris baru. Di sini program saya adalah pengurangan dan penjumlahan matriks. Kemudian kita menggunakan tipe data integer dengan variabel I, J, X, Y, matriks A dengan ukuran maksimal 15 kali 15, yaitu maksimal order dari matriks A yaitu 15 kali 15, begitu juga dengan matriks B dan juga matriks C. Kemudian string ulangi, kemudian cout, program pengurangan dan penjumlahan matriks. Di sini kita ditanyakan apakah kita ingin menggunakan program pengurangan ataupun penjumlahan matriks. Kemudian sin ulangi. Sin di sini merupakan perintah yang digunakan untuk menjalankan cout. Kemudian menggunakan perulangan if. Jika kita memilih perintah pengurangan, maka kita akan diarahkan ke sini, yaitu selamat datang di program pengurangan matriks. Kemudian kita diminta untuk memasukkan banyaknya baris matriks, kemudian sin X, di mana baris matriks di sini dimisalkan dengan X. Kemudian kita juga dimintakan untuk memasukkan banyaknya kolom matriks, yaitu sin Y. Kolom matriks di sini dibariskan dengan Y. Kemudian menggunakan perulangan for, di mana I sama dengan 0, I lebih kecil dari X, I plus plus. J sama dengan 0, J lebih kecil dari Y, J plus plus. Kemudian cout yang akan ditampilkan selanjutnya yaitu silakan masukkan nilai matriks A. Kemudian sin matriks A, I, J. Di sini artinya kita memasukkan banyaknya baris dan kolom matriks berdasarkan yang sudah kita input tadi di sini dan di sini. Kemudian cout NDL. Kemudian sama juga kita tetap menggunakan perulangan for. Kemudian
Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nilai matriks B, kemudian sin matriks B sama juga dengan matriks A berdasarkan banyaknya baris matriks dan kolom matriks yang kita inputkan tadi. Untuk rumus pengurangan matriks di sini yaitu matriks C IJ sama dengan matriks A dikurang matriks B. Kemudian komentar yang akan ditampilkan di layar yaitu hasilnya adalah dengan rumus yang ini. Kemudian cout matriks C IJ. Cout and kemudian menggunakan jika kita memilih penjumlahan, maka kita diarahkan ke sini, yaitu selamat datang di program penjumlahan matriks. Kemudian silakan kita diminta juga memasukkan banyaknya baris matriks sin X. Kemudian diminta juga untuk memasukkan banyaknya kolom matriks yaitu sin Y. Kemudian menggunakan sama juga dengan pengurangan tadi, menggunakan perulangan for. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai matriks A, kemudian sin matriks A, dan perulangan for lagi. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai matriks B dan sin matriks B. Dan di sini juga menggunakan perulangan for. Di sini yang membedakan karena ini sudah merupakan program penjumlahan, maka matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B. Maka cout-nya adalah hasilnya adalah, kemudian menggunakan perulangan for, kemudian cout matriks C berdasarkan rumus yang ini. Kemudian return 0. Untuk program kedua yaitu program hukum Ohm. Pertama kita deklarasikan juga include usestream, kemudian include math, kemudian using namespace. Kemudian kita menggunakan tipe data float, di mana di sini nilai yang diinputkan bisa bernilai desimal. Kemudian nilai diberi 3 pilihan, kemudian integer pilihan. Kemudian menggunakan integer main. Kemudian ini komentar yang akan dihasilkan pada layar. Selanjutnya, cout, selamat datang di program hukum Ohm. Kita menggunakan perulangan file di mana pilihannya lebih kecil dari 4. Kemudian cout. Nah, di sini kita diberikan pilihan. Anda ingin mencari nilai apa? 1, 2, 3. Di mana 1 itu untuk mencari nilai tegangan V, 2 itu nilai kuat arus atau I, 3 itu nilai hambatan atau R. Kemudian kita menginputkan pilihan kita. Jika kita mengklik angka 1, maka kita diarahkan ke sini. Selamat datang di program mencari nilai tegangan NDL. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai I. Di sini I harus dalam satuan ampere. Kemudian sin nilai 0 ini I sama dengan diibaratkan dengan I 0. Kemudian silakan memasukkan nilai R. Di sini R harus dalam satuan ohm. Kemudian nilai 1. Di sini rumusnya adalah nilai I0 ditambah nilai I1. Yang artinya untuk mencari nilai V, yaitu V sama dengan I dikali R. Ini. Maka cout yang dihasilkan adalah nilai F dengan nilai I2 kemudian volt. Jika kita memilih pilihan nomor 2, maka kita akan diarahkan pada program mencari nilai kuat arus. DL, cout. Silakan masukkan nilai V dalam satuan volt, nilai 0, sin nilai 0. Cout, silakan masukkan nilai R dalam ohm, nilai 1. Di sini nilai 2 sama dengan nilai 0 dibagi nilai 1. Yang artinya untuk mencari nilai I, rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Kemudian cout nilai I, kemudian nilai 2, yang rumusnya ini. Kemudian ampere, NDL.
jika kita memilih else if. Jika kita memilih pilihan ketiga, maka kita akan diarahkan di sini, selamat datang di program mencari nilai hambatan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai V dalam satuan volt. Kemudian sin nilai 1. Kemudian sin nilai 0. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai I dalam satuan ampere. Sin nilai 1. Nilai 2. Rumusnya adalah nilai 2 sama dengan nilai 0 dibagi nilai 1, di mana yang artinya untuk mencari nilai hambatan rumusnya adalah R sama dengan V dibagi I. Kemudian C out nilai R. Nilai 2 dia dalam satuan ohm. Kemudian return 0. Artinya di sini jika tidak ada dari antara pilihan ini 1, 2, 3, maka program tidak akan berjalan. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program saya, yaitu untuk program pertama, yaitu matriks. Pertama kita compile and run. Tunggu beberapa saat sampai proses compile and run selesai. Nah, di sini kita diminta untuk memilih program pengurangan ataupun penjumlahan. Misalnya kita memilih program penjumlahan. Di sini, selamat datang di program penjumlahan matriks. Kita diminta untuk memasukkan banyaknya baris matriks, yaitu 2. Misalnya banyaknya baris matriks 2, kolom matriks yaitu 2 juga. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nilai matriks, misalnya baris yaitu 5, 7, 8, 9. Di sini saya juga diminta masukkan nilai matriks B. Nah, misalnya 3. Nah, di sini sudah nampak hasilnya yaitu 9, 10, 10, 16. Hasil 9 yaitu 5 ditambah 4. 10 berasal dari 7 ditambah 3. 10 yang ini berasal dari 8 ditambah 2. 16 ini berasal dari 9 ditambah 7. Untuk program kedua sama juga, yaitu compile and run, dan tunggu sampai proses ini selesai. Nah, di sini kita diminta untuk Anda ingin mencari nilai apa? 1, 2, 3 ini 1 untuk mencari nilai tegangan, 2 untuk mencari nilai kuat arus listrik, 3 untuk mencari nilai hambatan. Misalnya di sini saya memilih untuk mencari nilai tegangan. Selanjutnya kita diarahkan ke sini, yaitu selamat datang di program mencari nilai tegangan. Silakan masukkan nilai I dalam satuan ampere, misalnya itu 5,7. Nah, di sini kita bisa menggunakan bilangan desimal karena tadi kita menggunakan tipe data float. Di sini misalnya itu 90, maka nilai V didapatkan yaitu 503 volt. Ini berasal dari 5,7 dikali 90. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dalam mempresentasikan dan juga dalam membuat program saya. Sekian dan terima kasih.